Anjuran untuk mencari teman dalam perjalanan. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annan nas, jika manusia ya'lamuna minal wahdah, mengetahui bahaya pergi sendirian, ma'a'lamu masara raqibum bil laili wahdah." Jadi seandainya manusia itu tahu bepergian seorang diri sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui, niscaya tidak akan ada seorang yang bepergian sendirian di waktu malam. Jadi ini tentang kalau bepergian di waktu malam hendaknya mencari kawan, mencari teman. Jadi anjuran untuk mencari teman yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian yang berisiko, perjalanan panjang, silahkan cari teman. Kalau sekedar ke masjid misalnya, sekedar ke tempat tetangga, tidak perlu, atau ke tempat yang sudah biasa, tidak perlu. Tapi untuk bepergian yang tidak biasa, silahkan cari teman. Apalagi perjalanan panjang, mau ke Surabaya misalnya, bawa mobil sendiri, maka perlu cari teman untuk ganti kalau ngantuk dan lain-lain. Baik, kemudian juga ada anjuran sebagaimana dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-raqibu syaitanun, pergi satu orang, satu setan, war-raqiban, dua orang, syaitonan, dua setan, wasalasah, tiga orang, rokbun, rombongan. Jadi rombongan itu kalau tiga orang. Kalau pergi sendiri, satu setan. Kalau berdua, dua setan. Kalau tiga orang, baru rombongan. Kenapa? Ini juga pentingnya bagi kita untuk pergi mengangkat pemimpin atau dalam satu rombongan. Karena kalau bepergian sendiri, naudzubillah, peluang bermaksiatnya besar. Peluang tidak ada yang mengingatkan ketika melakukan kemungkaran besar. Kalau berdua, bisa jadi yang mengingatkan malah ketut. Tahu ketut ya? Ikut terhanyut. Ketika ada orang bepergian berdua, ternyata salah satunya hendak meninggalkan sholat, temennya ingatin, jangan ditinggalin, enggak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, akhirnya ikut karena cuma berdua. Tapi kalau bertiga, yang ingetin dua, sehingga rombongan. Kalau sendiri, nah bisa jadi karena apa? Ingin ngejar waktu, naudzubillah, sholatnya ditinggalkan. Ini baru masalah sholat, belum maksiat-maksiat yang lainnya. Maksiat apa lagi? Maksiat mata. Ada yang mengingatkan kalau bepergian dengan rombongan yang lain. Tentu rombongannya orang-orang yang soleh. Kalau rombongannya bukan orang yang soleh ya lain cerita itu. Baik, sehingga Nabi menyebut satu orang setan, satu setan, dua orang, dua setan, tiga orang, rombongan. Karena dalam bepergian itu tidak sekedar bepergian, tapi juga perlu adanya saling menasehati. Sendiri tidak ada yang ngasih nasihat. Dua orang, bisa jadi yang memberi nasihat dan yang menerima nasihat berdebat, sehingga pemberi nasihat kalah, maka sama-sama jadi setan. Nah, kalau tiga orang, maka ada kemungkinan pemberi nasihat akan diterima karena ada temannya yang lain. Tentu ini adalah nasihat yang baik dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, saling memberi nasihat di dalam perjalanan.
Di perjalanan ada yang makan sambil berdiri, diingetin. Nah, jangan makan sambil berdiri. Tadi belum sholat, diingetin. Nah, dan seterusnya. Ada yang hendak mampir ke tempat yang di situ menyimpang dari tuntunan agama, diingatkan. Nah, baik. Maka ada perintah dari Nabi untuk mengangkat salah seorang untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana disebutkan dari Abu Sa'id, demikian pula dari sahabat Abu Hurairah, keduanya meriwayatkan, idza kharaja, kata Rasul bersabda, idza kharaja salasatun fi safar, kalau ada 3 orang bepergian dalam perjalanan, fal yu'ammiru ahadahum. Jadi kalau bepergian 3 orang, maka hendaknya memilih salah seorang untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau bepergian 3 orang, maka salah seorang hendaknya diangkat untuk menjadi pemimpin. Tentu yang diangkat untuk menjadi pemimpin ini adalah orang yang mereka memiliki agama yang baik. Bukan yang diangkat jadi pemimpin adalah orang yang tidak memahami ilmu agama. Diangkat jadi pemimpin yang tukang maksiat, ya repot. Nanti malah dihampir ke ngendi-ngendi. Nah, dituduh ke warna-warna. Nah, bukannya tambah takwa, tapi malah tambah dosa. Naudzubillahi min dzalik. Padahal dalam doa-doa yang diajarkan kepada kita untuk orang-orang yang bepergian itu adalah zawadakallahu taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepadamu ketakwaan. Karena bekal utama dalam perjalanan, dalam bepergian itu adalah takwa. Apalagi kehabisan bekal. Orang kehabisan bekal, itu bekal utama adalah takwa. Kalau tidak punya ketakwaan, apa yang terjadi? Mencuri, naudzubillah, mencopet, naudzubillah. Kenapa? Karena tidak punya bekal takwa. Tapi kalau orang punya bekal takwa, kehabisan bekal, dia masih bisa berpikir logis. Mampir ke kantor polisi, punya laporan kalau kehilangan, kehabisan bekal, sehingga bisa digunakan untuk mampir masjid, untuk nginep di sana misalnya. Bisa digunakan untuk mampir ke layismu, untuk minta bekal misalnya, bermodalkan laporan dari kantor polisi misalnya. Kenapa? Karena adanya bekal takwa. Tapi kalau tidak ada bekal takwa dalam perjalanan, begitu kehabisan barang, kehabisan bekal, apa yang terjadi? Nah, gelap mata. Lalu kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika bepergian 3 orang, pilih salah satu untuk menjadi pemimpin. Dan tentu yang kita pilih adalah orang yang memiliki modal takwa.